Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di podcast Edukasi Si Sehat, edukasi siang seputar kesehatan. Bersama saya Rika Prokes Puskesmas Kuala Sempang, dan di depan saya ada Dr. Nurul, dokter umum Puskesmas Kuala Sempang sebagai narasumber. Nah dok, siang hari ini kita akan ngebahas apa nih dok? Kita mungkin ngebahas tentang stunting ya. Stunting. Oke, ngomong-ngomong tentang stunting, mungkin ada beberapa nih sobat sehat di rumah yang belum tahu apakah itu stunting. Orang tuh mungkin taunya cuma stunting itu pendek ya dok. Nah menurut dokter stunting itu yang bagaimana dok? Bisa dijelaskan dok? Ya, pertama saya menjelaskan stunting itu berdasarkan definisi dulu ya Rika. Jadi menurut WHO tahun 2020 bahwasanya stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan anak tersebut. Oh gitu. Jadi stunting itu bukan hanya pendek ya dok? Dia ada kondisi yang irreversibel karena asupan nutrisinya selama 1000 hari pertama sejak kehidupannya itu tidak adekuat atau tidak cukup. Selama 1000 hari sejak dia ada di dalam perut. Iya betul, dan juga karena adanya infeksi yang berulang atau infeksi yang sifatnya kronis. Mungkin kalau infeksi yang berulang atau sifatnya kronis itu mungkin akan kita bahas di nanti ya. Nah dok, apakah semua balita yang pendek itu bisa dibilang dia stunting dok? Pertanyaannya bagus sekali ya Rika ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua balita pendek itu stunting. Jadi sehingga harus dibedakan oleh dokter anak. Tetapi anak yang stunting itu dia pasti pendek. Udah pasti pendek. Iya, pendek belum tentu stunting. Betul sekali. Nah dok, faktor apa saja nih yang bisa menyebabkan anak itu terkena stunting nih dok? Iya betul ya. Kita harus tahu ya teman-teman ya, faktor-faktor penyebab anak itu bisa mengalami stunting. Jadi kita harus selalu mengingat ada 2 hal besar di sini. Pertama adalah asupan kalori yang tidak adekuat atau tidak cukup sesuai kebutuhannya pada usia-usia tertentu. Di tiap-tiap anak itu kebutuhan kalorinya berbeda. Jadi dari asupan kalori yang tidak adekuat itu kita juga harus tahu apakah ada faktor sosioekonomi atau kemiskinan ya. Itu berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa beberapa anak stunting juga berasal dari ekonomi gitu. Tapi kalau zaman sekarang nggak selalu ya Rika ya. Ada juga kok orang tua yang mampu, cuman kan pas kita periksa anaknya mengalami stunting itu juga karena mungkin pengetahuan, dari sisi pengetahuan juga. Nah itu dia yang faktor hal kedua yang harus kita tahu dari faktor asupan kalori yang tidak adekuat ini adalah pendidikan dan pengetahuan yang rendah mengenai praktik pemberian makan untuk bayi dan balita, atau dalam artian kecukupan ASI-nya itu kurang. Kemudian orang tua juga harus tahu pentingnya peranan protein hewani dalam MPASI. Jadi MPASI pada anak yang kita berikan pada anak itu juga harus padat gizi dan kaya akan protein hewani, karena protein hewani itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kemudian ada sebab karena anak mendapatkan penelantaran, kemudian pengaruh budaya tertentu, dan terakhir ketersediaan bahan makanan setempat. Gitu. Kemudian faktor yang kedua adalah kebutuhan nutrisi yang meningkat. Jadi kenapa seorang anak mengalami kebutuhan nutrisi yang meningkat? Bisa saja karena seorang anak itu mengalami penyakit jantung bawaan, kemudian anak juga alergi terhadap susu sapi, kemudian bayi berat badan lahir sangat rendah, kelainan metabolisme bawaan, dan yang terakhir mungkin anak mengalami infeksi kronis yang disebabkan kebersihan personal yang buruk, kemudian atau lingkungan yang buruk.
dan penyakit-penyakit lain yang dapat dicegah oleh imunisasi. Jadi seperti seperti tuberkulosis, difteri, pertusis, dan campak. Gitu ya, Dok ya. Iya. Jadi tadi ada 2 faktor ini. Betul. Yang menyebabkan stunting itu, yang pertama ada asupan kalorinya yang tidak adekuat ya, dan yang kedua itu ada kebutuhan nutrisi yang meningkat. Nah, ini cara pencegahannya apa nih yang bisa dilakukan untuk orang tua supaya anaknya itu terhindar dari stunting nih, Dok? Benar sekali ya, pertanyaannya bagus sekali ya Rika ya. Jadi sebagai orang tua ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk pencegahan stunting. Yang pertama pola makan. Pola makan. Anak-anak perlu diberikan makanan dengan makanan gizi seimbang dan beraneka ragam. Jadi harus padat gizinya ya. Anak-anak dengan fase pertumbuhan itu membutuhkan banyak sumber protein hewani. Tadi sudah saya jelaskan, protein hewani itu bagi tubuh anak adalah penting untuk tumbuh dan kembangnya. Protein hewani itu kita bisa dapatkan dari mana saja. Bisa dari ayam, bisa dari ikan, kemudian telur, daging sapi gitu ya, atau daging kambing boleh juga. Di samping tetap harus membiasakan mengkonsumsi buah dan sayur untuk anaknya supaya kebutuhan serat pada anak juga tercukupi. Tetap ya, Dok, sayur dan buah juga tetap harus diberikan juga. Kemudian hal yang kedua adalah yang bisa orang tua lakukan untuk mencegah stunting pada anaknya. Yang kedua adalah pola asuh. Stunting juga dipengaruhi aspek perilaku orang tua sebenarnya. Jadi utamanya pada pola asuh dalam pemberian makan bagi bayi dan balita. Pola asuh didukung dari pengetahuan orang tua yang baik, sehingga orang tua sebaiknya mencari informasi kesehatan yang resmi dan terbukti secara ilmiah, bukan hoax. Dan yang ketiga adalah perlunya akses sanitasi dan air bersih. Jadi menjaga kebersihan diri, baik diri anak itu sendiri maupun keluarga itu sangat penting ya, karena hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan anak dan seluruh anggota keluarga untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Ya, kemudian serta tidak membuang air besar atau buang air besar sembarangan. Jadi tadi ada 3 ya, Dok, pencegahan yang bisa dilakukan nih oleh orang tua untuk anaknya agar terhindar dari stunting. Tadi yang mana ada pola makannya, terus pola asuhnya, bagaimana orang tua mengasuh, dan yang ketiga itu ada akses sanitasi dan air bersih ya, Dok ya. Nah, ini Dok, apa aja nih yang harus disiapkan untuk anak remaja nanti yang ingin menikah, dan dia kan pasti setelah menikah akan menjadi calon ibu untuk anak-anaknya. Ini apa saja nih yang harus disiapkan untuk anak remaja sekarang, Dok? Benar, jadi persiapannya itu dari masing-masing tahap kehidupan seseorang ya, remaja putri khususnya ya. Jadi pada saat remaja putri harus melakukan screening anemia, atau kita bisa bilang kita harus tahu kadar hemoglobin di dalam tubuh kita. Nanti akan dinilai oleh tenaga medis apakah kadar hemoglobin di dalam tubuh kita itu normal atau tidak normal. Kalau terlalu rendah namanya anemia. Jadi kita harus mendeteksi adakah anemia pada remaja putri. Kemudian kita juga harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Jadi pentingnya kenapa remaja putri itu mengkonsumsi, diberikan oleh rekan-rekan kita dari puskesmas ya, tablet tambah darah itu salah satunya untuk mencegah kondisi anemia, di mana kondisi anemia ini bisa menyebabkan tingginya risiko anaknya nanti mengalami stunting. Benar. Kemudian setelah dari remaja putri kan nanti remaja putri ini menikah ya, ketika setelah dewasa kan menikah. Nah, pada saat kehamilan disarankan untuk rutin memeriksakan kondisi kehamilannya ke dokter. Jadi perlu juga memenuhi asupan nutrisi yang baik selama kehamilan, kemudian dengan cara makan sehat dan juga asupan mineral seperti zat besi, asam folat, dan iodium yang tercukupi. Gitu. Kemudian pada saat setelah masa kehamilan tentu kan akan lahir tuh seorang anak ya. Nah, pada saat anak itu lahir sampai dia balita, awal sekali dia lahir kita
harus melakukan atau menerapkan inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini ini dilakukan sesaat setelah bayi lahir. Itu harus segera dilakukan IMD. Tujuannya supaya berhasil ASI eksklusifnya. Setelah itu lakukan pemeriksaan ke dokter atau ke posyandu dan puskesmas secara berkala untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, gitu. Jadi kan ibu harus rajin ya bawa anaknya untuk diperiksa, untuk ditimbang, untuk diukur tingginya, perkembangannya tumbuh dan kembang anak di posyandu. Kemudian pada saat anak balita untuk mencegah stunting juga perlunya kita berikan imunisasi. Perhatikan jadwal imunisasinya yang rutin itu yang diterapkan oleh pemerintah agar anak terlindungi dari berbagai macam penyakit. Nah betul, tadi kan ada beberapa penyakit yang dapat dicegah ya melalui imunisasi seperti TB atau tuberkulosis ya, atau difteri, campak, pertusis tadi yang sudah kita sebutkan ya sebelumnya. Nah kemudian pencegahan stunting ini pada saat anak usia balita juga bisa dengan pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif diberikan sampai usia anak 6 bulan dan diteruskan MPASI yang sehat dan padat gizinya. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan tumbuh kembang pada saat balita. Dan hal keempat yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting pada anak adalah dengan menerapkan gaya hidup bersih dan sehat. Terapkan gaya hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan sebelum makan, kemudian memastikan air yang diminum merupakan air bersih, buang air besar di jamban, sanitasinya juga harus sehat dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Oke dok, mungkin itu saja ya dok bincang kita pada siang hari ini. Sekian dari saya, Rika sebagai moderator dan Dr. Nurul sebagai narasumber pada siang hari ini. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.